saatnya meraih mimpimu, arahkan pandang. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ibu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Evani, alhamdulillah. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Masih bersemangat. Iya, Bu Sri juga ya. Oh iya, Bu, iya. katanya Ibu ada yang mau disampaikan dan akan dibahas hari ini. Kira-kira apa ya, Bu ya? Iya nih Bu, terima kasih juga udah merespon WA saya kemarin ya. Kalau hari ini kita mau diskusi tentang sebuah permasalahan yang sedang saya hadapi. Wah, tidak apa-apa, Bu. Saya sangat senang sekali dapat membantu Ibu dan berbagi pengalaman. Adapun tujuan percakapan kita hari ini adalah untuk sharing serta menemukan jalan keluar dari persoalan yang Ibu hadapi sesuai dengan potensi yang sebenarnya telah Ibu miliki. Jadi apa nih, Bu, kira-kira yang akan kita bahas? Ibu bisa menceritakan apa kendala yang sedang Ibu hadapi? Iya nih Bu, saya sebenarnya terkendala dengan masalah PPM di kelas gitu ya. Saya terkendala tentang gimana caranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada satu kelas. Karena saya mengajar 9 kelas, ada satu kelas yang kurang saya bisa menghandle-nya gitu dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi, yaitu kelas teknik pemesinan atau TP, di mana saya merasa bahwa kelas ini cukup berbeda dari kelas lain dan saya kesulitan dalam mengaplikasikan model-model pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini. Oh begitu. Jadi Mhm, sebenarnya Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran iya, PAI di SMK. mhm, Namun terkendala pada satu kelas. Jadi kira-kira mhm. nih Bu, karakteristik apa yang dimiliki oleh anak jurusan ini Bu sehingga Ibu merasa kesulitan untuk menghadapinya? Kalau dilihat dari segi karakteristik ya ada yang baik ada yang buruknya ya. Kalau dilihat dari yang baiknya dulu nih, inputnya sebenarnya anak anak TP ini bagus. Dia, anak yang masuk ke situ adalah yang passing grade-nya tinggi gitu ya, dibanding jurusan yang lain. Karakter muridnya yang negatifnya ya mereka banyak yang suka bolos sih ya, kadang suka semaunya. Kemudian sebagai murid ada yang memiliki masalah belajar, kok bolos dan sebagainya. Kemudian kalau di kelas itu tuh, mata pelajaran PAI ya kurang respon gitu ya, ditanya diam aja gitu ya. Kemudian, sebagaimana anak SMK lainnya, saya rasa anak murid ini kinestetik ya, tetapi saya juga belum, melakukan tes diagnostik untuk itu, karena, mereka itu kalau dihadapin sama, apa namanya, mata pelajaran yang mengacu kepada membaca, menulis, mereka tuh cepat bosan gitu ya. Dan, saya lihat bahwa anak TP ini lebih suka tantangan gitu ya, yang menantang lah materinya gitu. Oke Bu, sesuai dengan yang Ibu bahas tadi, Ibu kesulitan untuk Mhm, menemukan strategi yang tepat untuk menyampaikan pembelajaran iya, pada kelas teknik permesinan ya Bu ya. mhm, Dari pendekatan dan strategi yang berpusat pada murid yang mhm. telah Ibu cobakan, metode atau strategi apa yang sering Ibu cobakan pada kelas ini Ibu? Strategi ya, Bu, ya. Untuk semua kelas sebenarnya saya menggunakan, metode dan strategi strategi yang berpusat pada murid ya, terutama belajar kelompok atau cooperative learning, tapi sebagian juga ada yang mandiri gitu. Nah, pembelajaran kolaboratif atau kooperatif juga saya terapkan di teknik pemesinan. Namun kebanyakan murid-murid pada kelas TP ini kurang, apa ya, kurang, mampu mereka berelasi dalam kelompok, sehingga yang mengerjakan tugas dalam kelompok itu-itu aja orangnya, yang lainnya nggak mau kerja sama gitu, Bu. Oke Bu, berarti di sini kemampuan berelasi anak-anak kita ya. Apakah Mhm. dari kegiatan pembelajaran yang berlangsung, Ibu Sri mencatat dan melakukan observasi selama dalam sesi kelompok Ibu, lalu melakukan evaluasi bersama murid? Kalau itu mungkin belum ya, Bu, ya. Kadang saya kerepotan juga ya untuk melakukan pencatatan sekaligus, membimbing anak di dalam kelompok atau mengamati aktivitas dalam kelompok itu. Karena kelas ini termasuk kelas yang kurang mandiri ya, jadi, mereka itu kurang kreatif dan, kurang kritis ya terhadap tugas yang saya berikan gitu. Sehingga waktu habis untuk mengorganisasi semua kelompok itu secara bergilir. Dan, saya rasa kekurangan saya memang di situ ya, Bu, ya, salah satunya memang di situ dan, saya juga kurang mempercayai murid-murid saya yang anak TP ini dalam menyelesaikan tugas. Soalnya kalau dibiarkan mereka asik aja, nggak kerjakan, bahkan tugasnya nggak selesai-selesai gitu. Jika demikian Bu, jika kita grade ya Bu ya dari 1 Mhm. sampai 10, kira-kira upaya Ibu dalam mengorganisasi murid di kelas dalam kelompok, posisi Ibu di mana nih kira-kira? Yang di kelas TP ya?
STP. Kalau di kelas TP mungkin ya karena tadi sudah saya sampaikan juga mungkin masih pada posisi 5 gitu ya, masih kurang mampu mengorganisir gitu, kerepotan sendiri gitu. Karena saya mau memberikan kesempatan yang penuh kepada murid untuk benar-benar mengaktualisasikan diri mereka dalam kelompok. Kemudian saya juga sebenarnya ya masih ingin, saya pengen membangkitkan minat mereka untuk belajar, mencari tahu, serta saya juga belum apa ya, belum mampu ya untuk menemukan strategi yang tepat agar mereka semua bisa bekerja sama dalam kelompok itu. Gitu. Kalau menurut Bu Sri nih ya, apakah dalam pembelajaran kelompok pada pembelajaran berdiferensiasi itu kita perlu melakukan upaya awal agar Nah, dapat iya. mengedukasikan murid sebelum Mm-mm. kita menerapkan strategi pembelajar kelompok? Bagaimana Oh Mas iya, Bu? apanya ya, upaya-upaya pendahuluannya ya. Ya, Barangkali berupa tes diagnostik itu ya Ibu Eva. ya. Eee, Benarnya saya harus melakukan itu sih untuk semua kelas gitu, tapi untuk kelas TP, mungkin, saya belum melakukannya Bu Eva nih, dan saya juga belum mengelompokkan mereka berdasarkan kesiapannya, minat dan profil belajar mereka belum saya lakukan gitu. Nah, kira-kira bagaimana Ibu akan melakukan kegiatan tes diagnostik ini sebelum belajar di kelas teknik permesinan ini, Bu? Iya, saya rasa memang, tes diagnostik itu sangat penting ya, karena tadi saya hanya mengira-ngira saja bahwa murid-murid saya ini kinestetik gitu ya, Bu, dan belum saya lakukan, upaya, mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Jadi kalau sama dengan kelas lain, kemungkinan saya akan menyebarkan angket online atau mengajukan pertanyaan dengan menggunakan SharePoint di dalam kelas, atau aplikasi, apa namanya, yang interaktif lain. Bisa juga mungkin dengan permainan itu Bu Eva, atau kita sebarkan kuis yang bisa membuat mereka terkelompok dengan sendirinya di dalam kelas gitu. Luar biasa sekali Bu Sri. Menurut Ibu dari hasil tes nanti, apakah Ibu bisa menentukan bagaimana diferensiasi materi, proses, dan produk yang akan digunakan nanti bisa Mm-mm. mengakomodasi segala kebutuhan murid anak-anak tersebut? Itu benar sekali ya Bu ya, karena memang kita kan harus tergambar juga ya, apa, diferensiasi yang kita rancang ya. Saya rasa yang perlu saya revisi di sini dulu terlebih dahulu adalah RPP atau, modul ajar mungkin ya Bu ya. Saya biasanya hanya membuat garis besar saja nih pada semua RPP, tetapi saya pada kelas tertentu saya tidak melakukan revisi. Saya rasa untuk kelas TP ini saya perlu merancang sebuah, modul ajar khusus untuk kelas teknik pemesinan, sehingga saya bisa merancang, apa, materi, kemudian proses dan produk yang ingin saya, apa namanya, saya ingin mereka capai sesuai dengan tujuan pembelajarannya gitu. Kira-kira seperti apa dalam bayangan Bu Sri Novita yang bisa Ibu lakukan dalam merancang proses Mhm. dalam proyek tersebut? Kalau dalam perancangan tentu tadi sudah saya gambarkan juga ya, menyusun RPP dulu ya, kemudian sumber-sumber belajar seperti LKPD, handout, kemudian link informasi itu dalam bentuk konten ya, diferensiasi konten. Kemudian, dalam bentuk proses, ia mengelompokkan peserta didik berdasarkan kebutuhannya juga, dan dijadikan dalam satu kelompok gitu. Sementara proyek kita mungkin bisa memvariasikan berbagai jenis proyek yang, disesuaikan dengan, kebutuhan murid, sehingga semua kebutuhan murid dapat terakomodasi dengan baik. Saya juga membutuhkan rubrik penilaian ya, seperti yang Ibu Eva tanyakan tadi, untuk, membantu jalannya proses kegiatan, untuk memastikan semua murid bekerja di dalam kelompoknya. Dari paparan Ibu tadi, sepertinya sudah tergambar semua murid sudah berpartisipasi dan lebih fokus dalam menyelesaikan tugas mereka masing-masing di dalam kelompoknya ya Bu ya. Kira-kira Iya. kapan nih action dari perencanaan Ibu ini? Pertemuan selanjutnya adalah minggu depan ya Bu ya, dengan kelas TP itu, ya hari Kamis. Jadi saya masuk kelas ini, saya akan berusaha menerapkan apa yang sudah kita bicarakan tadi ya Bu. Semoga saya bisa dapat membangkitkan motivasi belajar murid dengan meningkatkan, strategi dan pendekatan yang lebih persuasif kepada murid saya. Karena semakin cerdas berdidik, biasanya kita lebih tertantang juga untuk melakukan hal inovatif dan mereka juga senang pada tantangan-tantangan itu gitu. Luar biasa Bu Sri, dari pertemuan ini ya Bu ya. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan? Eh, terima terima kasih sebelumnya ya Bu Eva sudah membuka cakrawala saya untuk menyelesaikan persoalan yang saya hadapi ini mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas TP gitu ya.
Awalnya saya bingung nih, karena kelas ini kan betul-betul tricky gitu menghadapinya gitu, dengan persoalan belajar yang cukup banyak gitu kan, minat belajar yang juga kurang, kemudian tapi saya mungkin harus melihat apa namanya kekuatan yang ada pada diri anak, sehingga saya bisa menjadikan itu untuk membantu mereka untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Awalnya saya di awal perbincangan tadi memang belum tergambar sama sekali apa yang akan saya kerjakan selanjutnya, tetapi berkat pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Ibu Eva, saya lebih terbuka wawasannya dan muncul ide-ide untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya. Luar biasa sekali ini Bu. Perbincangan ini sebenarnya merupakan hal yang sangat menyenangkan. Hmm. Semoga saya pada pertemuan selanjutnya saya bisa mendengar ya Bu ya, cerita terbaru bagaimana Bu Sri apa namanya membelajarkan siswanya di kelas teknik permesinan, Iya. dan saya doakan kegiatan pembelajarannya lebih sukses dan keterampilan Amin. luar biasa. Iya, oke Ibu Evani, terima kasih sekali lagi ya atas bantuannya pada hari ini. Saya jadi lebih bersemangat, lebih excited, dan tidak sabar ya untuk mencobakan tadi strategi-strategi yang sudah Ibu juga pancing dari apa yang sebenarnya bisa saya lakukan dalam PBM di teknik pemesinan ya Bu ya. Dan saya berharap saya bisa ketemu lagi dengan Ibu Evani untuk berbagi cerita mengenai apakah berhasil atau tidak strategi yang kita rancang tadi. Sama-sama Bu Sri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Evani. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Alhamdulillah saya sehat walafiat. Bagaimana dengan Bu Sri ini? Alhamdulillah nih, alhamdulillah sekali Bu. Kita kemari mau janji ada sesi curhat ya Bu ya. Jadi tujuan pembicaraan kita hari ini adalah berbincang-bincang untuk menemukan jalan keluar nih. Katanya Bu Evani mau curhat kemarin ya. Dan saya juga ingin agar Ibu menemukan kekuatan-kekuatan yang ada pada diri Ibu sendiri, karena Ibu sendirilah yang paling mengetahui ya tentang bagaimana permasalahan yang Ibu hadapi hari ini dan bagaimana Ibu nanti menyelesaikannya. Nah, sebenarnya Ibu nih mau ngobrol-ngobrol masalah apa nih hari ini? Iya nih Bu Sri, saya sesi ini Bu ya, saya tunggu-tunggu nih perbincangan dengan Bu Sri tentang persoalan terkait dengan saya tentang kegiatan pembelajaran di kelas. Begini nih Bu Sri, ada persoalan tentang karakter siswa kelas 6 yang saya hadapi. Di mana anak-anak ini susah dinasihati masalah perundungan dengan teman sekelasnya. Misalnya pada kasus yang cukup memprihatinkan, anak-anak ini sering merundung temannya dengan memanggil nama teman dengan nama orang tua. Kalau sudah berhubungan dengan ini ya Bu ya, kelas jadi tidak kondusif dan anak-anak sudah mulai terpancing emosi dan suasana tidak nyaman lagi. Wah, kayak gitu ya Bu ya. Jadi kasus ini benar-benar nggak membuat Ibu upset, nggak nyaman gitu ya sebagai wali kelas ya Bu ya, guru kelas ya di SD. Kalau menurut Ibu sendiri persoalan ini sudah masuk dalam ranah apa sebenarnya? Kenapa bagi Ibu ini suatu hal yang mengkhawatirkan? Iya sebenarnya Bu Sri, mungkin bagi orang ini persoalan yang biasa ya Bu ya. Tetapi bagi saya di lapangan dan melihat sendiri di kelas bahwa sebagian anak-anak saya menganggap hal ini hal yang tidak biasa. Dan jika dibiarkan dan akan menggelinding seperti bola salju Bu, yang tentunya kalau dibiarkan akan merambah ke masalah-masalah yang lain di sekolah. Oh iya, berarti kasus ini sudah mengarah ke ranah bullying gitu ya Bu ya? Ya, kalau menurut Ibu sendiri, karakteristik anak kelas 6 SD itu bagaimana? Kalau kita lihat kan banyak nih orang tua yang menganggap, oh itu biasa, itu kenakalan anak-anak, nggak perlu kita pikirkan gitu ya. Nah, itu kan iseng-iseng doang. Nah, jadi bukan suatu soal yang sebenarnya harus dipikirkan oleh guru atau orang tua gitu. Terus dari 1 sampai 10 nih kita rate Bu, kenyamanan di kelas itu, di kelas Ibu gitu ya, terkait dengan perilaku bullying dilakukan anak ini dari 1 sampai 10 berapa ini?
Betul sekali Bu Sri, karena kita tahu anak SD ini berpikir konkret ya Bu ya, di mana mereka mulai mudah beradaptasi dengan dan meniru hal-hal negatif yang ada di sekitarnya. Apalagi sekarang ini zaman teknologi, di mana mereka yang sudah termasuk generasi melek teknologi ya Bu ya. Iya. Jadi banyak hal negatif yang mereka serap dari lingkungan maupun yang mereka lihat Mm-mm. di media sosial. Mm-mm. Kalau di rate ya Bu ya, kenyamanan kelas karena bullying ini rate-nya 7 Bu, karena perilaku ini tidak selalu muncul dan tidak Mm-mm. semua murid melakukannya. Iya, betul 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 sekali ya Bu ya. Kalau menurut pengamatan Ibu sendiri, sebenarnya ya kalau ini kan memang membuat kita nggak nyaman gitu ya. Karena satu yang melakukan nanti yang lain kena, yang lain ke niru, niru akhirnya menjadi kayak Ibu bilang tadi jadi bola salju dia gitu ya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, pengamatan Ibu sebagai guru kelas 6, kejadian ini sebenarnya sudah semenjak kapan ini dimulai gitu? Dan kira-kira apa efek negatif yang timbul secara psikologis? Dan kalau Ibu sebagai guru yang mengajar di kelas, ada nggak efeknya pada PBM di kelas gitu? Sebenarnya Bu ini sudah lama terjadi ya Bu ya. Mungkin dari kelas-kelas sebelumnya murid kita sudah ada juga yang melakukan perundungan seperti ini dan dengan memanggil temannya dengan nama orang tua. Namun seiring bertambahnya usia mereka, eh, aka- ini sungguh mengkhawatirkan dan Hmm. takutnya menularkan kepada teman-teman mereka. Temannya yang awalnya tidak ikut ya Bu ya, malah sekarang mulai ikut-ikutan. Nah, efek negatif ini jadi anak-anak akan kehilangan rasa hormat kepada temannya. Kemudian akan muncul lagi pertengkaran, Ibu. Hmm. Akan ada upaya untuk membalas dengan cara-cara yang lain. Apa namanya? Jadi berimbas kepada pembelajaran yang ada di kelas kita. Lalu jika kita dudukkan mereka dalam pembelajaran dalam satu kelompok, mereka akan susah menjalin komunikasi yang baik dan keterampilan yang berelasi yang mereka bangun akan sulit, Bu. Bahkan ada beberapa anak menolak untuk satu kelompok dengan teman yang dipanggil dengan nama orang tua tersebut. Hal ini tentu membuat ketidaknyamanan dalam kelas saya, Ibu. Iya, iya. Jadi efeknya bisa membahayakan ya, dari tahap perkembangan sosial emosinya juga berpengaruh ternyata ya Bu ya. Menurut Ibu sendiri faktor-faktor apa sih sebenarnya? Faktornya dulu ya. Faktor apa yang menyebabkan anak ini sampai melakukan hal-hal seperti ini sudah membiasakan lah itu ya Bu. Sebetulnya banyak faktor sih Bu. Yang pertama mungkin anak kelas 6 ini suka meniru ya Bu ya. Kemudian faktor perkembangan psikologisnya, misalnya anak kelas 6 ini dalam tahap pra remaja awal, jadi mungkin ada ketertarikan dengan lawan jenis untuk mencari perhatian. Atau mungkin faktor lainnya kurangnya didikan dari orang tua mengenai hal ini. Tetapi menurut saya faktor yang lebih penting sekali adalah kurangnya budaya positif di sekolah mengenai cara menghargai teman dan itu mengacu kepada kita sebagai guru sebenarnya. Dari penjelasan Ibu Evani tadi ya luar biasa sekali. Kita sebenarnya udah tahu dong faktor-faktor apa yang memicu terjadinya kasus perundungan di sekolah Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu usaha preventif. Preventif itu usaha yang sebelum hal ini semakin berkembang gitu terjadi yang bisa sekolah lakukan dan juga bisa Ibu lakukan sebagai kelas gitu ya, wali kelas gitu. Kemudian kira-kira program-program apa yang bisa memberi ruang kepada murid kita untuk meningkatkan rasa saling percaya dirinya dan juga saling mempercayai di antara temannya gitu ya. Karena ngejek itu biasanya kan mereka nyari perhatian dan sebagainya seperti kata Ibu tadi atau mereka memang kurang kurang percaya diri terus karena kurang percaya ejek orang gitu. Atau dia lagi suka sama temannya ejek temannya gitu ya. Nah, apa usaha signifikan dari Ibu yang bisa menghentikan hal-hal seperti ini? Sebetulnya Bu, saya sebagai guru sudah membuat keyakinan kelas tentang bagaimana cara menghormati sesama murid ya Bu ya. Di kelas juga sudah menyusun keyakinan kelas. Tapi mungkin kurang ya komitmen di dalam kelas untuk mematuhi keyakinan kelas itu sendiri. Itu dari sayanya Ibu ya. Namun sepertinya saya harus menyusun kembali dan merestitusi murid-murid yang melanggar keyakinan kelas untuk menghormati hak-hak orang lain. Hal dari restitusi ini akan saya sampaikan kepada orang tua dan juga kepada teman-teman sekelasnya. Kemudian terkait dengan program yang bisa saya buat adalah bekerja sama dengan guru PAI untuk membuat skenario pembelajaran di mana di dalamnya ada tayangan
video bermain peran, muhasabah diri kepada murid untuk membangkitkan rasa tanggung jawab, jiwa sosial, dan saling menghargai di dalam kelas. Saya juga berkeinginan Bu untuk membuat kelas ini sebuah game edukasi semacam outbound ya Bu ya, di mana games ini membuat anak-anak merasa kuat persatuannya sehingga rasa saling menghargainya itu lebih kuat lagi muncul ya Bu ya. Oke, luar biasa. Itu ide yang bagus loh, Bu. Karena biasanya permainan seperti outbound itu kan melatih kita untuk berkolaborasi gitu, menghargai, membangun hubungan relasi yang baik di antara sesama murid yaitu. Jarang juga sih anak SD itu yang diberi kesempatan untuk itu ya, Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri nih, bagaimana keterlibatan pihak sekolah atau orang tua murid dalam mendukung program yang akan Ibu laksanakan ini? Untuk hal ini saya akan membicarakan dengan kepala sekolah, memberikan gambaran sejumlah fakta di lapangan sehingga kepala sekolah dapat menyampaikan upaya sosialisasi kepada guru-guru yang lain dan juga murid-murid pada event-event tertentu seperti upacara bendera, muhadaroh, kemudian sehingga murid-murid saya memahami akan bahaya perilaku bullying yang mereka lakukan. Sehingga saya membuat aturan sekolah mengenai aturan adanya pembiasaan budaya positif dalam hal saling menghormati di antara warga sekolah. Sementara itu untuk orang tua murid ya Bu ya, saya akan membuat poster mungkin yang akan terkait bagaimana mengkampanyekan anti bullying dan juga Bu poster ini saya akan rencanakan siswa kami yang akan membuatnya Bu agar mereka sadar akan bullying itu adalah tindakan yang tidak benar. Kemudian saya juga mengajak orang tua untuk membudayakan hal-hal positif dan menghargai di rumah mulai dari keluarga dalam bentuk kampanye anti bullying yang nantinya akan saya sampaikan di acara pembagian rapor nanti ya Bu ya bulan Desember dan akan saya gaungkan dalam grup WhatsApp orang tua murid nantinya. Luar biasa ya Bu ya. Berarti sudah tergambarkan ya Bu kira-kira apa program dan upaya perbaikan yang Ibu rancang untuk mencegah dan mengatasi perilaku bullying yang dilakukan oleh dilakukan oleh murid-murid kita sekolah. Nah, menurut Ibu program ini kapan kira-kira bisa Ibu eksekusi? Barangkali besok saya akan mulai action Ibu berbicara dengan kepala sekolah yang saya sudah kebetulan ada kegiatan juga berhubungan dengan kepala sekolah besok ya Bu ya. Kemudian untuk kampanye anti bullying ini saya dan murid yang seperti saya katakan tadi merancang dengan murid ya Bu ya dan mengingatkan kembali murid-murid untuk menghindari pelaku bullying yang sudah lazim mereka lakukan di kelas. Kemudian mempostingnya di media-media sosial. Program terakhir Bu, mungkin saya akan membicarakan hal yang sudah mulai di grup WhatsApp ya Bu ya, di rapat penerimaan rapor bulan Desember nanti, seperti yang saya ceritakan di atas. Nah, luar biasa Ibu ya. Berarti sudah tergambar kira-kira apa yang Ibu lakukan, kemudian progresnya, kemudian jadwal yang juga sudah Ibu susun dengan sangat apik sekali tadi. Nah, menurut Ibu sendiri hasil yang Ibu dapatkan dari diskusi kita ya pada kesempatan ini? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lega dan merasa lega dan tidak terbebani lagi. Iya. Seperti kalau dari awal tadi saya mungkin sedikit terbebani ya Bu setelah saya curah pendapat dengan Ibu. Iya. Kemudian Ibu memberikan arahan pada saya dalam mengatasi kasus bullying ini. Saya sangat terbantu Ibu. Terima kasih Ibu sudah memberikan pertanyaan pemantik sehingga saya keluar ide-ide dari pertanyaan tersebut keluar ide-ide yang akan saya lakukan. Terima kasih sebelumnya Ibu. Oke, sama-sama ya Bu Evani. Semoga Ibu Evani kelasnya semakin maju, semakin nyaman bagi murid-murid, tidak ada lagi bullying di dalam kelas, sehingga kita sudah bisa mendengar perkembangan positifnya minggu depan ya Bu ya. Amin. Insya Allah Bu, terima kasih banyak Bu atas bantuannya hari ini ya Bu ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Evani.